Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berada di Banten, yaitu Banten Girang. Dan tepatnya ini berada di makom ataupun keramat dari Banten Girang, yaitu Kimas Jong ataupun Agus Cu yang sering masyarakat kenal. Dan alhamdulillah kita saat malam yang berbahagia ini ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sini. Ini luar biasa sekali sahabat, karena konon katanya menurut masyarakat setempat ini, yang namanya sejarah itu pasti ada perbedaan dari beberapa pihak. Kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya dan ilmu pengetahuannya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ini kayaknya pohon usianya mungkin sudah ribuan tahun ya, ataupun mungkin jutaan tahun, wallahu alam. Tapi yang pertama kita berada di sini ini, yang pertama kita berziarah, memohon ampunan kepada Allah agar kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau yang ada di sini pejuang ataupun penyebar agama Islam, mudah-mudahan almarhum beliau diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan tempat yang layak nunggu Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, wah ini akarnya, lihat sini akarnya gede banget ini. Aduh, ngeri bujurnya ini saya. Nah, kali ini saya ditemani dengan ada, nggak sendiri sahabat ya, nggak sendiri ini. Ini salah satu menara, konon katanya menara ini mungkin di pendopo bekas menara yang dulunya itu untuk memantau mungkin dari di bawah gitu kan. Kita lihat aja sahabat, ini silahkan. Ini adalah salah satu menara pemantau dari jauh, dari zaman dahulu kala. Memang lumayan kelihatan dari sini, karena mungkin posisinya ini ada di atas ya. Jadi kalau kelihatan ke bawah itu ya mungkin dari atas, dari bawah hanya mau kelihatannya. Oke sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang belum menemukan obat, mudah-mudahan Allah menemukan obatnya dan sehingga orang sakit bisa sehat kembali. Oke sahabat, sebenarnya malam-malam tadi saya nyari juru kunci gak ada lagi. Nah inilah resikonya nyari juru kunci. Tadi udah ngobrol, ya hilang lagi. Ya udahlah, saya turun lagi ya. Turunlah sahabat. Nah kali ini kita akan memasuki makam keramat dari Kimas Jong. Oke sahabat, kita sudah turun dari menara. Tadi ada ini sedikit ya, musuk, awas. Nah ini lihat sahabat, ini adalah jalan jembatan gantung, tapi ini masih ada masih ada zaman dahulu peninggalan ini ya. Ataupun peninggalan zaman dulu, bisa dilihat ya. Nah, ini jembatan gantungnya masih ke sana. Ini jembatan, jadi bukan jembatan besar, jadi jembatan sangat kuno sekali, fenomenal sekali. Jembatan yang dulunya itu tempat dilewati oleh masyarakat setempat. Ini zaman dulu, sangat luar biasa ini. Energinya masih ada, sakral juga sahabat. Oke sahabat, kita langsung kita memasuki
area pemakaman ataupun makamnya di Mas Jong di sana ya sahabat ya. Aduh, saya nyepet sahabat nih. Oke sahabat. Nah, kita masuk di Mas Jong. Ini adalah tempat pemakaman khusus makhluk Aulia Mas Jong ataupun ini bisa dinamakan lain juga ya Aisyah. Banyak yang mengatakan di sini itu ya, banyak yang mengenalnya itu Ki Mas Jong ataupun Agus Cu ya. Oke sahabat. Nah, Ki Mas Jong dan Ki Agus Cu ini dulunya itu adalah masuk dari suku Kumun yang kami terima tadi ya. Nah, ini ada tempat mesum zaman dulu ya. Oh ya, ini mesum zaman dulu luar biasa. Saat ini kita dikunci. Ini coba lihat aja. Sini masuk, lihat. Bisa nggak dilihat, coba masuk. Nah, ini adalah tempat peninggalan zaman kuno ataupun zaman beliau waktu menjadi pemerintahan di Banten Girang ini. Nah lihat, ini akrilis luar biasa, batu-batu zaman dahulu masih ada. Nah ya, coba lihat, masuk aja ya, bisa masuk nggak? Sayangnya kita dikunci ini, katanya dibukanya malam, dibukanya siang gitu. Oke sahabat, mari kita ikuti sini. Assalamualaikum. Nah, ini adalah tempat pemakaman ataupun tempat beliau dimakamkan, yaitu Mas ini ya, Syekh Azhar ataupun Mas Jong Agus Cu, orang pertama masuk Islam di Banten ya. Nih, lihat, orang pertama masuk Islam di Banten. Jadi orang pertama masuk Islam di Banten itu adalah beliau. Yang kami terima tadi itu katanya beliau ini adalah salah satu dari pemerintahan, mungkin ada masyarakat setempat zaman dahulu itu ada bisa udah banyak yang masuk Islam, tetapi Masya Allah yang luar biasa, beliau itu patih dari Ujuk Umun yang pertama kali pemerintahan menerima agama Islam ataupun pertama kali masuk Islam. Ini luar biasa, Masya Allah luar biasa. Ya, Ki Mas Jong dan Agus Cu, beliau adalah kakak beradik yang pertama kali masuk Islam di daerah Banten Girang. Ki Mas Jong adalah seorang senopati atau tumenggung ataupun pati dari kerajaan Sunda, yaitu Sunda Wahanten, yang dipimpin saat itu rajanya adalah Prabu Pucuk Umur. Namun saat itu Prabu Pucuk Umur enggan diajak masuk Islam oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diutus oleh ayahandanya, yaitu Sunan Gunung Jati. Prabu Pucuk Umur malah menantang mau masuk Islam jika
kekuatannya atau kesaktiannya bisa ditandingi oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyanggupi untuk pertarungan itu, yaitu pertarungan adu ayam. Dari cerita Tudui ataupun cerita pantun, konon ayam tersebut adalah jelmaan Prabu Pucuk Umun yang terbuat dari besi baja yang dicampur dengan air raksa, juga dicampur dengan besi berani, yaitu ayam yang bernama Jalak Rarawe. Dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga menciptakan ayam dari bangsa jin yang dihempaskan dari serbannya satu kali hempas, dan jadilah ayam putih yang disebutkan dengan nama Jalak Putih. Lalu peperangan pun dimulai. Namun akhirnya Prabu Pucuk Umun bisa ditandingi dan bisa dikalahkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namun Prabu Pucuk Umun tetap enggan, tidak mau masuk Islam. Ia lebih memilih untuk memusnahkan diri, menghilang, dan itulah diikuti dengan para pengikutnya yang ada di Baduy saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sepenggal kisah dari kekalahan Prabu Pucuk Umun yang ada di Banten Girang, dan sejarah-sejarahnya lagi, yaitu sejarah dari Mas Jong dan Agus Ju, ataupun sering dikenal dengan Syekh Azhar. Peninggalan-peninggalan dari zaman purbakala sampai saat ini masih ada yang menjadikan bukti bahwa peradaban pada abad 11 sampai 12 Masehi seperti Al-Quran tulisan tangan, batu sejarah-sejarah ataupun batu-batu purbakala, keris dan tombak, arca dan camati, mungkin itu pernah digunakan dan menjadi bukti bahwa sejarah di Banten Girang memang ada. Oke sahabat, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.